Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Permatasari dengan NPM 12 Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Jadi di sini saya akan membahas data kuesioner atau data pribadi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk statistik deskriptif dan uji kualitas data. Lalu pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Lalu untuk data kuesionernya kita masih memakai data yang kemarin, yaitu analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Jika data sudah terinput, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat total B, total M, dan juga total W. Kita masuk ke transform, compute variable. Di target variable, kita ketik total B, dan di numeric expression ini kita masukkan B01 ditambah B02 sampai dengan B06. Lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, sudah ada di data view. Kita lakukan hal yang sama lagi untuk total M dan juga total W. Lalu kita klik OK. Dan kita lakukan lagi untuk yang total W. Lalu klik OK. Jika sudah, kita masuk ke variabel view. Di sini kita ubah measure menjadi ukuran scale. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Untuk dependennya kita masukin yang total W. Lalu untuk total B dan total M itu kita masukkan ke independent. Kita klik statistik.
Dan kita pilih collinearity diagnosis. Lalu continue, kita masuk ke plots. Di sini untuk yang Y-nya itu kita masukkan yang spreadsheet. Dan untuk yang ke X-nya itu kita masukkan yang zipgraph. Lalu kita continue. Kita masuk ke save. Nah, di sini di residual ini kita klik yang unstandardized. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke uji normalitas. Yang pertama kita analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample QS. Nah, di tes variabel di sini kita masukkan unstandardized. Lalu kita klik OK. Nah, kita langsung lanjut aja menganalisis uji normalitas. Uji normalitas itu dilihat dari tabel one sample. Uji normalitas itu pengujiannya dilihat dari nilai signifikan, yang dimana dengan ketentuan, jika nilai signifikannya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal, atau bisa dikatakan normal. Dan jika sebaliknya, nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal, atau bisa dikatakan tidak normal. Nah, di sini bisa dilihat nilai signifikannya adalah 0,074, yang dimana lebih besar dari 0,05. Yang berarti dikatakan nilai residual dalam regresi ini terdistribusi normal. Lanjut, kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Di dalam uji heteroskedastisitas ini dapat dikatakan tidak ada masalah jika data itu tersebar dengan baik atau tidak ada yang menumpuk. Atau bisa dibilang tidak ada yang tumpang tindih. Dan jika sebaliknya datanya tidak tersebar dengan baik atau ada yang menumpuk, itu bisa dikatakan adanya masalah atau bisa disebut dengan homo. Nah, karena di sini terlihat jelas menyebar dengan baik, berarti dapat dikatakan untuk uji heteroskedastisitas ini tidak ada masalah. Lanjut, kita masuk ke uji multikolonialitas. Uji multikol ini dilihat dari tabel koefisien. Di kolom collinearity statistik, di tolerance dan FIF. Nah, untuk total B di sini adalah kemandirian belajar dan total M adalah motivasi berprestasi. Yang dimana nilai tolerance dan FIF-nya di sini dua-duanya sama, yaitu 0,789 dan FIF-nya 1,268. Nah, untuk ketentuan di uji multikol ini adalah jika nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 atau FIF-nya lebih dari 10, itu terjadi multikolonialitas. Nah, sebaliknya jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 atau FIF-nya kurang dari 10, itu artinya tidak terjadi multikolonialitas. Di sini bisa dilihat nilai toleransinya adalah 0,789, yang dimana lebih dari 0,1, dan FIF-nya 1,268 yang dimana kurang dari 10, berarti bisa dikatakan di sini tidak terjadi multikolonialitas. Kita lanjut masuk ke uji koefisien determinasi di tabel model summary. Di sini pada kolom R-square bisa dilihat nilainya adalah 0,542 atau 54,2%, yang berarti ada pengaruh dalam independen antara kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum. Nah, di sini tidak 100%. Nah, untuk sisanya itu adalah 45,8% yang tidak diteliti dalam variabel ini terhadap variabel lain, atau tidak diteliti dengan adanya faktor lain seperti fasilitas dan kenyamanan belajar. Selanjutnya kita masuk ke uji F. Uji F ini bisa kita lihat dari tabel ANOVA. Untuk uji F ini ketentuannya harus di bawah 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,000. Yang dimana dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05. Artinya sesuai dengan ketentuannya.
Maka variabel antara kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Lanjut, kita masuk ke uji T. Uji T ini bisa dilihat dari tabel koefisien, seperti uji multikol tadi. Nah, uji multikol tadi kan kita lihat di kolom tolerance dan FIF. Sedangkan uji F ini bisa kita lihat di kolom signifikan dan kolom unstandardized coefficient di yang kolom B. Di sini bisa kita lihat nilai signifikannya itu 0,000 untuk kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, yang berarti kurang dari 0,05. Dan bisa kita lihat di B ini, kemandirian belajarnya itu yaitu 0,372 dan motivasi berprestasinya itu 0,557. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kedua variabel di sini tidak ada minusnya, yang artinya positif semua. Nah, di sini kita ambil contoh, berarti kan semakin besar motivasi belajarnya, maka akan semakin besar berprestasinya. Nah, jika di sini ada minusnya, berarti semakin kurangnya motivasi belajar, maka akan semakin kecil juga untuk berprestasinya. Nah, segitu aja untuk penjelasan di uji T ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.